السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudara kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, terkhusus jamaah Masjid Ibn Khaldun, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi ini kita berkesempatan untuk duduk bersama di dalam majelis yang mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kita dalam majelis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di dalam salah satu rumah-rumah Allah. Yang dimaksud adalah masjid. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazalat alaihimur rahmah, kecuali rahmat Allah turun untuk mereka. Wa ghashiyat illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun untuk mereka ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka diselimuti oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di kalangan orang-orang yang di sisi Allah sana. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Amin. Saudara sekalian, seperti kita ketahui bahwa Islam itu penyebarannya sangat merata, hampir di seluruh pelosok dunia. Kita yang jauh dari asalnya negara Islam juga bisa menetapi Islam di sini. Bahkan banyak dari kita yang bahasa Arab pun juga nggak ngerti. Ngertinya Assalamualaikum. Tapi bismillah. Tapi kita bisa menetapi Islam. Ini luar biasa. Saudara sekalian, penyebaran Islam yang sedemikian luas ini salah satu penyebab utamanya setelah taufik dari Allah adalah dakwahnya para dai. Dakwahnya para dai. Nah, sehingga
Dari sini kita sebagai muslim yang punya kepedulian terhadap agamanya, ketika kita ingin Islam ini lebih diterima, Islam ini lebih dikenal, maka salah satu cara kita adalah ambil bagian dalam dakwah. Ambil bagian dalam dakwah. Apalagi saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan, siapa yang Allah perintahkan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan untuk diumumkan kepada umat? Adalah ad'u ilallah, aku berdakwah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basirah, dakwahku berdasarkan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku, jalannya adalah seperti ini. Kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tentu ingin menempuh jalan yang sama yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut-pengikutnya, yaitu apa? Berdakwah ilallah. Saudara sekalian, tidak ada aktivitas pekerjaan yang lebih mulia daripada berdakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihah, dan dia beramal salih. Wa qala innani minal muslimin, dan dia bangga mengatakan dirinya sebagai seorang muslim. Saudara sekalian, ketika kita ingin ikut ambil bagian dalam dakwah, kita supaya paham bahwa namanya cara dakwah atau peran dakwah itu macam-macam. Yang artinya kita bisa ambil bagian sesuai dengan kapasitas kita. Semua orang bisa ikut andil dalam dakwah. Dakwah itu tidak harus saudara duduk di depan ceramah, nggak harus begitu. Dakwah itu tidak harus saudara baca kitab, bacakan kitab, nggak harus begitu. Dakwah itu macam-macam. Bahkan ayat tadi yang kita baca, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Sebagian ulama mengatakan apa? Man da'a ila Allah, yang dimaksud di sini adalah muadzin. Muadzin. Nah, apa dakwahnya muadzin? Nah, memanggil waktunya salat, mengingatkan waktunya salat. Apa ajaan dia? Hayya 'alas salah. Dakwah bukan itu? Itu adalah dakwah. Dia mengajak hayya 'alal falah. Dakwah bukan itu? Itu dakwah. Banyak yang bisa kita lakukan dalam dakwah. Saudara mungkin merasa
Saya nggak bisa tuh kalau disuruh jelas-jelasin. Saya nggak bisa tuh kalau disuruh ngisi kajian. Dakwah kita nggak harus begitu. Di masjid ada kajian, kita beritahukan ke teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Besok di masjid kita ada pengajian, ikut datang yuk. Itu adalah dakwah. Ada yang bikin poster dakwah, wah kayaknya ini bagus. Nah, kalau ini dikerjakan oleh orang Islam ini bagus, kita sebarkan. Dakwah bukan itu? Itu adalah dakwah. Nah, bahkan kita jadi panitia pengajian misalnya, termasuk dakwah bukan itu? Dakwah. Nah, waktunya salat, kita lewat. Nah, tetangga samping rumah kita kelihatan di depan rumah, kita sapa, assalamualaikum. Yuk pergi sholat yuk. Dakwah bukan itu? Dakwah. Nah, jadi dakwah itu macam-macam. Nah, peran dalam dakwah itu macam-macam. Semua orang bisa ambil bagian di dalamnya. Sehingga kita jangan merasa, wah, dakwah itu bukan keahlian saya. Dakwah itu bukan kapasitas saya. Enggak. Semua orang punya kapasitas untuk dakwah. Nah, walaupun tidak semua orang bisa ceramah, enggak semua orang bisa ngisi kajian, tapi semua orang bisa dakwah. Baik. Saudara sekalian, dakwah-dakwah yang kita lakukan dengan apapun caranya, itu selain bukti kecintaan kita terhadap agama kita, bukti kecintaan kita kepada Islam, bukti ridhanya kita kepada Islam. Kita ridha enggak dengan Islam? Nah, orang yang kurang cintanya kepada Islam, dia akan kehilangan manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Apa itu? Man radhiya billahi rabbah. Orang yang ridha, senang Allah sebagai Rabbnya. Wa bi Muhammadin Rasulah, ridha, senang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Wa bil Islami dina, ridha, senang Islam sebagai agama dia. Kecintaan kita kepada Allah, Rasul, dan agama Islam, itu yang akan menjadikan kita merasakan nikmatnya iman. Seberapa besar nikmat iman yang kita rasakan tergantung seberapa besar cinta kita kepada Allah, Rasul, dan agama kita. Salah satu bukti bahwa kita mencintai Islam, mencintai agama kita adalah apa? Semangat kita dalam dakwah. Karena setiap orang mencintai Islam, dia pasti ingin Islam ditetapkan orang banyak. Dia ingin Islam dikenal orang banyak. Dia ingin Islam dikerjakan orang banyak. Ini dia berarti cinta dengan Islam. Selain ini, dakwah kita adalah merupakan bagian dari cinta kita, sayang kita kepada saudara-saudara kita. Saudara, yang mudah-mudahan di sini kita termasuk orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam.
Ketika itu sudah kita rasakan, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yu'minu ahadukum, belum beriman salah seorang kalian. Artinya apa nih? Imanmu belum sempurna, imanmu masih cacat, imanmu masih lemah. Hatta sampai kapan? Yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Dia senang bila saudaranya mendapatkan sesuatu yang dia senang mendapatkannya. Kita senang, bahagia dengan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, anak istri kita, kerabat-kerabat kita? Bagaimana? Tidakkah ada rasa ingin mereka juga sama dengan kita? Kalau belum, Rasulullah mengatakan apa? La yu'minu ahadukum. Imannya belum sempurna nih. Baik. Saudara sekalian, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan sebagai sebaik-baiknya pekerjaan. Dan ini adalah kewajiban. Nah, kita kalau mempelajari kebiasaan Islam, segala sesuatu yang sangat penting, semakin dia penting, biasanya dalam syariat itu terus apa? Diwajibkan. Karena pentingnya dakwah, Islam mewajibkan semua muslim untuk berdakwah. Bahkan sampai dikatakan muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum. Lakukan dakwah, beramar ma'ruf nahi munkar sebelum kalian berdoa tidak dikabulkan doanya. Yang merasa doanya sulit terkabul, coba dikoreksi. Apakah kita sudah punya kepedulian terhadap agama kita, terhadap lingkungan kita? Karena Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian gak mau beramar ma'ruf nahi munkar, kalian berdoa gak akan dikabulkan. Keengganan kita dalam dakwah bisa menjadikan kita termasuk golongan yang merugi. Allah berfirman, wal 'asr, demi masa, sumpah Allah. Allah bersumpah demi masa. Asdaqul qailin, paling jujurnya orang yang berfirman. Tanpa sumpah pun kita yakin firman Allah itu benar. Di sini Allah bersumpah, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam kerugian besar. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haq,
dan saling wasiat, saling perintah, saling mengajak pada kebenaran. Apa itu? Dakwah. Wa tawasau bis sabr, dan mendakwahkan kesabaran. Semua orang terancam rugi kecuali orang yang memiliki sifat ini. Dan salah satu sifat yang wajib kita miliki untuk terhindar dari kerugian itu adalah apa? Dakwah. Adalah berdakwah. Nah, karena dia sangat penting, Allah mewajibkannya. Dan karena dia sangat penting, Allah menjanjikan keutamaan yang besar untuk orang-orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah, diterima atau tidak dakwahnya, Allah sudah memberikan dia pahala. Terlebih ketika dakwah dia diterima, Allah menjanjikan bonus-bonus pahala-pahala yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk menaklukkan Khaybar, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? Sebelum serang mereka, ajak mereka untuk masuk Islam. Ud'uuhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Ajak mereka terlebih dahulu untuk bersyahadat, untuk masuk Islam. Apa yang Rasulullah katakan kepada Ali? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai Allah memberikan hidayahnya kepada satu orang karena dakwahmu, kita jadi sebab hidayahnya seseorang, khairun laka min humrin na'am, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah itu zaman dulu adalah harta yang paling berharga bagi orang Arab. Harta yang paling mereka cintai. Rasulullah katakan, engkau bisa menjadi sebab hidayahnya satu orang, itu lebih baik daripada engkau mensedekahkan satu ekor unta merah. Saudara sekalian, kita nggak tahu apakah ajakan kita, usaha dakwah kita itu akan bertepatan pada hati yang terbuka atau tidak. Kita nggak tahu dakwah kita yang mana yang akan menjadi sebab hidayahnya seorang. Kita nggak tahu. Makanya ketika kita menjumpai jalan untuk dakwah, jangan disepelekan itu. Kita nggak tahu, cuma share apa? Poster dakwah. Cuma pasang status apa? Poster dakwah, video dakwah. Kita nggak tahu. Nah, apakah itu akan menjadi sebab hidayahnya seseorang atau tidak? Kita nggak tahu. Bisa jadi hanya artikel pendek yang kita share, ada orang yang terbuka hatinya. Ada video pendek yang kita share, ada yang terbuka hatinya. Ada yang kita tepuk pundaknya, yuk ikut kajian, terbuka hatinya. Kita nggak tahu. Ketika itu terjadi, saudara sekalian, satu orang mendapatkan hidayah sebab dakwah kita, khairul laka min humrin na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man da'a ila hudan,
barang siapa mengajak kepada hidayah, kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Kita salat nih, salat subuh, sekali bisa dapat pahalanya 10 orang yang salat subuh. Bisa dapat pahalanya 20 orang yang salat subuh. Karena apa? Karena dakwah. Kita mau salat, kita ajak teman, ayo salat, dia ikut, dapat pahalanya. Kita ajarkan orang cara salat, kemudian dia salat, setiap kali dia salat dapat pahalanya. Kita sekedar menunjukkan di sana ada pengajian, dia datang, kemudian dia dapat hidayah karena itu. Gimana? Man dalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia pahalanya seperti yang mengerjakan. Saya mau sedekah, enggak ada uang. Saya melihat ada pintu sedekah, saya datang kepada orang yang longgar atau sekiranya mampu saya datangi, Pak, di sana ada kegiatan pembangunan seperti ini, Pak, ada renovasi masjid. Nah, kita ajak dia untuk andil. Yang ngajak dapat pahalanya juga. Namun saudara sekalian, ketika kita ingin ambil bagian dalam dakwah, apapun bentuknya, satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa dakwah yang mulia itu, dakwah yang dijanjikan keutamaan besar tadi, itu hanya dakwah yang dilakukan ilallah. Dakwah yang tujuannya adalah ilallah, mengajak seseorang kepada agama Allah. Bukan orang yang mengajak untuk dirinya. Bukan orang yang mengajak untuk apa lagi? Kelompoknya. Bukan orang yang mengajak untuk apa lagi? Popularitasnya dan seterusnya. Bukan itu. Nah, sehingga ketika kita ingin dakwah, kita tengok dulu di hati kita. Apa tujuanmu? Masih ada enggak? Nah, tujuan pengen terkenal dari dakwahnya. Masih ada enggak? Tujuan pengen apa? Ditokohkan, pengen berada di paling depan. Masih ada enggak kayak gitu? Nah, masih ada enggak tujuan ingin disanjung dan seterusnya? Masih ada enggak? Nah, ini kita lihat nih. Kenapa? Karena semua ibadah ya, semua ibadah termasuk itu dakwah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlasun niat. Mengikhlaskan niat. Memurnikan niat. Apa memurnikan niat itu? Tanpa berharap sesuatu, enggak. Tujuan kita, harapan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Semua amalan tergantung niatnya. Diterima atau tidak? Niatnya apa? Nah, sah atau tidak? Niatnya apa? Tergantung dengan niatnya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Kita diperintahkan untuk salat saja? Enggak. Salat yang disertai dengan ikhlas. Kita diperintahkan untuk dakwah saja? Enggak. Dakwah yang disertai dengan ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka tadi dakwah Rasulullah dan para pengikutnya itu berdiri di atas apa? Ala basirah, berdiri di atas ilmu. Dakwah yang berdasarkan ilmu. Supaya apa itu? Supaya dakwah kita mencocoki cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya yang kita dakwahkan itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kita butuh apa? Ilmu dalam dakwah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapapun mengerjakan amal apapun tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima? Tidak. Fahuwa raddun, ditolak. Nah, yang ingin kita tekankan di sini adalah ketika kita ambil bagian dalam dakwah apapun bentuknya, jangan lupa niatnya seperti apa. Jangan sampai lupa. Nah, ketika kita berjalan untuk dakwah, menggerakkan tangan kita untuk dakwah, menggerakkan lisan kita untuk dakwah, menggerakkan kaki kita untuk dakwah, jangan lupa apa tujuannya. Kenapa saudara sekalian? Selain ini menentukan diterima atau tidaknya dakwah kita. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dakwah kita ini ada pahalanya atau tidak. Selain ini saudara sekalian, dalam kegiatan dakwah kita ini, pengaruhnya ikhlas itu sangat besar. Yang pertama adalah dengan dakwah yang ikhlas, kemungkinan kesempatan dakwah itu diterima lebih besar. Saudara sekalian, terkadang orang itu nggak pinter ngomong, ya, ilmunya pas-pasan. Tapi dengan keikhlasannya dakwahnya diterima. Yang menerima dakwahnya banyak. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka banyak yang menjadi tokoh-tokoh dalam dakwah. Dan dakwah itu adalah ciri mereka, identitas mereka. Tapi coba kita perhatikan ketika mereka berdakwah, yang paling menonjol dari cerita dakwah mereka itu apa? Keikhlasan mereka dalam dakwah. Ketika mereka dakwah, yang diceritakan paling menonjol dalam dakwahnya adalah apa? Keikhlasannya. Sehingga setiap mereka datang berdakwah, dakwahnya mudah untuk diterima. Karena orang yang ikhlas, nggak ada tujuan-tujuan terselubung dari dakwahnya. Biasanya ngomongnya itu lebih teteh. Ngerti teteh Pak ya? Ngomongnya itu lebih jelas. Ngomongnya itu lebih mudah dipahami, dimengerti. Kenapa? Tujuannya jelas kok. Tapi kalau orang itu dalam dakwahnya sudah menyelipkan apa? Tujuan-tujuan tertentu, ya, kepentingan pribadinya. Kadang-kadang tuh ngomongnya ini apa sih maksudnya, gitu kan? Nah, sudah dimengerti kadang-kadang. Apa sih tujuannya? Poin dakwahnya apa sih? Ujung-ujungnya apa? Ternyata gitu. Jadi dakwah yang mudah diterima adalah dakwah
yang dilakukan dengan ikhlas. Selain itu saudara sekalian, namanya orang dakwah, kadang dia harus berdakwah di tempat-tempat yang sulit, di medan-medan yang sulit. Nah, kita terjun dakwah di tempat yang di situ Islam masih sangat asing. Gimana? Berat nggak itu? Berat. Sulit nggak itu? Mungkin sulit. Dakwah di tempat-tempat seperti ini kita butuh apa nih? Butuh motivasi yang kuat. Dan tidak ada sumber motivasi, kekuatan dalam dakwah melebihi apa? Ikhlas. Melebihi keikhlasan. Orang yang ikhlas dalam dakwahnya, dia akan semangat walaupun dia harus datang ke tempat-tempat yang di situ masih asing, walaupun dia harus menempuh perjalanan jauh, walaupun mungkin yang dia datangi di tempat yang jauh itu cuma 1-2 orang, gak masalah. Saudara sekalian, kalau ada yang pernah ke Madinah di Masjid Nabawi atau di Makkah di Masjidil Haram, di sana itu yang punya majelis untuk mengajar di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu orang-orang tertentu, orang-orang yang punya kapasitas dalam keilmuan, ulama-ulama. Gak ada yang ustadz-ustadz kayak kita ini, gak ada. Rata, mereka semua adalah ulama-ulama senior. Tapi apa semua ulama yang mengadakan halaqah pengajian di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu semua halaqahnya rame? Enggak, saudara. Enggak. Ada sebagian syekh itu halaqahnya itu paling yang hadir cuma enggak ada 10 orang, enggak ada. Kadang saya lihat itu ada syekh itu mulai pengajian. Nah, yang ada di majelisnya itu cuma syekh sama yang baca kitab. Saudara sekalian, kalau tujuan dia dakwah adalah popularitas, banyaknya pengikut, kira-kira ini kalau kita yang ngalamin ya. Nah, mau dakwah datang dari jauh, ternyata yang datang di kajian dia itu cuma sedikit banget, misalnya yang datang misalnya cuma 5 orang gitu misalnya, kira-kira masih semangat nggak kalau kita? Masih semangat atau tidak dalam kondisi seperti itu, penentunya adalah apa? Keikhlasan. Yang ikhlas tetap jalan, yang nggak ikhlas mungkin ngomel-ngomel sama panitia pengajiannya nih. Gimana sih? Sosialisasinya seperti apa sih? Kok sepi kayak gini? Saya tuh datang dari jauh loh. Kita tuh dakwah buat apa? Buat popularitas kita, buat apa? Nah nih, keikhlasannya saudara sekalian. Ayo saudara sekalian. Kemudian ketika kita berdakwah akan banyak situasi yang tidak menyenangkan. Dari dakwah kita yang ditolak. Apalagi? Celaan orang-orang yang mencela. Bahkan mungkin ada kekerasan fisik mungkin.
Di sini butuh apa kita? Kesabaran. Tapi kalau kita nggak ikhlas dalam dakwah, bisa sabar nggak kira-kira? Dakwah kok nggak kunjung ada yang mau ikut dengan dakwah saya, gimana? Bisa sabar nggak? Bisa sabar atau enggak tergantung kita dakwahnya ikhlas apa enggak. Kita pernah baca ayat Nabi Nuh alaihi salam, berapa lama dia dakwah? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Aku telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim, maka Nuh berdiam di tengah-tengah kaumnya untuk apa? Untuk dakwah. 50 alf sanatin illa 50 'ama. Selama 1000 tahun kurang 50. 950 tahun dia berdakwah. Berapa pengikutnya? Ketika datang banjir zaman Nabi Nuh itu, pengikutnya Nabi Nuh ada berapa? Diceritakan pengikutnya cuma 80 orang. Dakwah 950 tahun. Pengikutnya 80 orang. Kalau dirata-ratakan setiap tahun dapat pengikut berapa itu? Satu enggak dapat. 10 tahun. 10 tahun satu. Nah, 10 tahun satu. Bahkan enggak sampai satu. Nah, kalau 10 tahun satu, berarti pengikutnya itu dakwah 800 tahun. Sabar enggak kira-kira kalau kita tuh? Bahkan saudara sekalian, ada nabi itu sampai mati enggak dapat pengikut. Ada seorang nabi sampai wafatnya nggak dapat pengikut, nggak ada yang menerima dakwahnya, nggak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, uridat alayya al-umam, pernah ditampakkan kepadaku umat-umat sebelum kalian, ditampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaid. Di situ aku melihat seorang nabi bersama dia ruhaid. Ruhaid itu apa? Sekelompok kecil. Rahtun itu kalau dalam bahasa Arab maknanya adalah bilangan 3 sampai 9. Itu apa? Rahtun. Dikatakan ruhaid, sekelompok kecil dia mengikuti dia. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada lagi seorang nabi yang bersama dia seorang laki-laki, tak pengikutnya cuma satu. Nah, warajulan, ada yang pengikutnya 2. Apalagi wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Saya lihat juga seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Itu kalau dakwah tidak dengan ikhlas, bisa sabar enggak dalam kondisi seperti itu? Terkadang ketika kita berdakwah, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang menolak dakwah, kadang-kadang caci makinya itu enggak kira-kira. Memberi kita predikat yang enggak kira-kira. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejak sebelum jadi Rasul sudah mereka kenal
al-amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Mereka tahu kejujurannya, mereka tahu akhlaknya. Tapi coba, ketika beliau dakwah, apa yang dikatakan? Kadzab, pembohong. Jadi ada label apa? Kadzab. Nah, dikatakan sahirun kadzab, tukang sihir yang pembohong. Syairun majnun, tukang sihir yang gila. Apalagi? Macam-macam. Bahkan suatu saat ketika Abu Talib sudah meninggal, Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal. Dua orang ini adalah orang-orang yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Ketika mereka berdua masih ada, orang-orang Quraisy tidak leluasa memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika keduanya sudah tidak ada, orang Quraisy semakin berani kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian memutuskan untuk mencoba dakwah di tempat lain, pergi ke Taif. Barangkali di sana diterima dakwahnya. Beliau datangi tokoh-tokohnya orang Taif. Nah, termasuk di antaranya Abdu Yalil. Ternyata responnya sangat buruk sekali. Tidak hanya menolak dakwah Rasulullah, tidak. Bahkan dia memprovokasi orang-orang awam, menggerakkan anak-anak kecil untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar dari Taif itu bukan kayak kita ya. Nah, habis bertamu pulang sama tuan rumah diantar sampai depan rumah, enggak. Keluar dari Taif itu dengan dilempari batu. Anak-anak kecil, orang-orang awam melempari Rasulullah dengan batu. Sedihnya Rasulullah SAW waktu itu. Sampai kata Rasulullah, nggak sadar jalan itu sampai mana itu, sampai Rasulullah nggak sadar. Saking sedihnya. Begitu Rasulullah sadar, ternyata beliau itu sudah jalan dari Taif sampai Qarna Tha'alib, berkilo-kilo jalan. Saking apanya itu? Saking sedihnya. Di Qarna Tha'alib itu Rasulullah mendengar panggilan suara Jibril alaihissalam. Wahai Muhammad, aku datang dengan malakul jibal, malaikat yang oleh Allah ditugaskan untuk apa? Mengurus gunung-gunung. Allah telah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu. Allah memerintahkan malakul jibal untuk mengikuti apapun perintahmu. Malakul jibal juga mengatakan begitu. Bahkan dia menawarkan, seandainya engkau mau, akan aku timpahkan 2 gunungnya Mekah menimpa orang Mekah semua. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan. Bahkan saya berharap Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka keturunan yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Kesabaran yang luar biasa, saudara sekalian. Kesabaran yang luar biasa. Padahal beliau sudah disakiti. Nah, beliau juga pernah menceritakan ada seorang nabi
yang dipukuli oleh umatnya. Kakinya berdarah, wajahnya terluka. Sambil mengusap darah di wajahnya, apa yang dikatakan oleh Nabi tadi? Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka enggak ngerti. Mereka enggak ngerti, ya Allah, ampuni mereka. Dipukuli, dilempari sampai wajahnya anggota badan yang paling terhormat kan, sampai berdarah. Gak marah dia. Dia tahu yang dia dakwahi, yang melakukan seperti itu orang yang gak ngerti. Ini akibat apa? Keikhlasan di dalam dakwah. Kita bisa memperlakukan orang-orang yang kita dakwahi dengan maaf, dengan kasih sayang. Dan ini sangat kita butuhkan dalam dakwah ini. Dakwah itu kalau kasar, sulit untuk diterima. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi dan faddu min hawlik. Kalau engkau kasar, faddan itu apa? Omongannya kasar, perbuatannya kasar. Dakwah dengan memaki-maki misalnya, dakwah dengan membuli, gojloki, ghalidhal qalbi, kemudian hatinya keras, dan faddu min hawlik, niscaya pengikutmu akan bubar dari sekitarmu. Sulit diterima. Tapi kalau keikhlasan kita dalam berdakwah itu kurang, dalam dakwahnya terselip apa? Tujuan-tujuan yang enggak benar, biar orang kenal kalau saya ini orangnya tegas. Biar orang kenal saya ini orangnya enggak ada basa-basi. Akhirnya di dakwahnya teriak-teriak, apalagi memaki-maki, omongan kotor. Akan diterima dakwah yang seperti itu? Mungkin enggak berpengaruh untuk siapa? Orang-orang yang sebelumnya sudah menerima dakwah. Tapi buat orang yang dia belum kenal Islam, orang-orang yang masih awam dengan Islam, apa penilaiannya? Seperti itukah Islam? Saudara sekalian, apalagi ketika kita berdakwah itu di lingkungannya orang Islam. Nabi-nabi tadi mereka berdakwah di lingkungan orang-orang kafir. Yang memperlakukan mereka seperti itu orang-orang kafir. Mereka sabar tuh, enggak emosi tuh. Kemudian kita yang dakwah di tengah-tengah orang Islam, masa nggak bisa sabar? Mana yang lebih berhak dengan kasih sayang kita, yang lebih berhak dengan maaf kita daripada orang-orang Islam? Orang Islam, orang itu selagi dia Muslim, saudara sekalian, apapun perbedaan antara kita dengan mereka, selagi dia Muslim, saudara kita atau bukan? Apa batas persaudaraan kita yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa pengikatnya? Islam. Al-Muslim akhul Muslim. Dalam kalimat ini tadi menunjukkan mana apa? Istighraq, seluruh
Seluruh muslim, apapun madhabnya, ya, di yayasan apapun dia bergabung, seluruh muslim akhul muslim, dia adalah saudara untuk siapa? Al-muslim, seluruh muslim. Apapun perbedaan antara kita dengan saudara muslim, jangan lupa itu adalah saudara kita. Apapun perselisihannya, apapun perbedaannya, jangan ada kata-kata bukan ikhwan kita itu. Kalau saudara ada mengatakan menunjuk seorang muslim itu bukan saudara kita, bukan ikhwan kita, saudara muslim atau bukan? Selagi saudara merasa sebagai muslim, maka setiap muslim adalah saudara kita. Kalau kita merasa dia itu adalah saudara kita, bagaimana sih kalau kita berselisih dengan saudara kita? Bagaimana sih kalau kita berbeda pendapat dengan saudara kita? Gimana? Namanya, kalau dia itu muslim, dia punya hak apa enggak? Apa haknya muslim? Haruma maluhu wa damuhu wa irduhu. Haram hartanya, haram kehormatannya, haram hartanya. Ya enggak? Terkadang kita melihat fenomena yang menyedihkan. Karena berbeda pendapat, berbeda mazhab, saling fitnah. Dia ini berbeda dengan siapa? Saudara muslim boleh difitnah apa enggak? Enggak boleh. Saudara sekalian, kalau dakwah kita itu ikhlas, kita melihat ada saudara kita keliru, apapun kekeliruannya, praktek ibadahnya, akidahnya, perilakunya, apapun kekeliruannya, yang kita rasakan apa? Kasihan. Saudara saya begitu, kasihan. Kalaupun ada yang kita benci, apa yang kita benci? Kemungkarannya, kesalahannya, bukan orangnya. Kepada orangnya, dia saudara kita nih, saya harus kasihan sama dia. Ketika dakwah kita itu ikhlas, kita memperlakukan orang yang kita dakwahi, orang yang datang kepada kita, atau orang yang kita datangi, kita perlakukan dia seperti apa? Seorang dokter memperlakukan pasiennya. Gimana? Ketika dokter yang baik memperlakukan pasiennya, apa yang menjadi fokus dia? Bagaimana pasien bisa sembuh. Ketika kita menghadapi saudara kita yang bersalah, apapun kesalahannya, ketika kita ingin mengingatkan dia, rasa kasihan itu yang harus lebih besar. Kalau rasa kasihan itu lebih besar,
nanti ngomongnya enak, sabar. Tapi kalau yang dikedepankan itu kebenciannya, ketidaksukaannya, beda itu nanti. Ada saudaranya keliru atau dianggap keliru, digojloki, dibuli. Saudaranya diajak ngomong kok enggak mudeng-mudeng, apa tak geduk nih tembok sisan. Kita ini dakwah itu untuk apa? Untuk memperbaiki. Dakwah itu untuk memperbaiki, bukan untuk menghabisi. Bukan. Apalagi yang kita hadapi itu siapa? Muslim. Kurangnya ikhlas dalam dakwah terkadang memicu perselisihan di antara pegiat dakwah. Nah, merasa ada yang menyaingi dia. Di sana kalau kajian kok lebih ramai daripada tempat kita. Akhirnya apa? Terjadi perselisihan. Saling sindir, saling fitnah, saling menjatuhkan. Kenapa itu? Enggak ikhlas dalam dakwahnya. Merasa enggak enak ketika orang lain majelisnya lebih ramai daripada dia. Saudara sekalian, kalau tujuan kita dakwah ilallah, mengajak orang kepada agama Allah, mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah, ketika kita melihat orang-orang mendapatkan hidayah, berbondong-bondong mempelajari Al-Quran dan Sunnah, siapapun yang menjadi sebabnya kita senang. Siapapun yang menjadi sebabnya kita bahagia. Bukan malah ngerasa tersaingi. Kok kajian kita kok peminatnya kurang ya, yang sana mesti ramai terus. Jangan dianggap itu sebagai pesaing. Senang dong, bahagia dong, di sana orang banyak belajar ngaji. Di sana orang banyak nerima Al-Quran dan Sunnah. Senang. Itu ustadz itu kok kalau dia ngajar lebih banyak yang cocok, lebih banyak yang senang, lebih banyak yang sadar dengan pengajian dia, kita dukung dia. Jangan malah merasa apa? Tersaingi. Wah, nanti lama-lama kalau saya ngajarin nggak ada yang datang ini, jangan. Ya. Jadi ini perlunya ikhlas di dalam berdakwah, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kayaknya sudah siang ya. Nah, jam berapa nih? Jam 6 kurang 10. Baik. Insyaallah itu saja yang saya sampaikan sampai pada kesempatan ini. Tentunya tidak semua yang saya sampaikan itu benar, ya. Juga sangat mungkin caranya ya kurang jelas, ya. Sangat mungkin bahasanya kurang enak, ya. Atau bukan ada yang menyinggung perasaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan.